Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang, serta pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami banggakan. Maju mundurnya sebuah negara ditentukan oleh unit terkecil suatu bangsa, yaitu keluarga. Sejarah telah membuktikan bahwa kehancuran kerajaan-kerajaan besar di dunia dilatar belakangi kehancuran keluarga. Kita lihat catatan sejarah bahwa kekuasaan kebesaran Bani Umayyah di Damaskus runtuh akibat konflik dan perebutan kekuasaan internal keluarga, dan Daulah Abbasiyah tak bersisa juga karena konflik internal keluarga. Fakta ini menunjukkan bahawa keluarga memiliki peran strategis dalam menentukan stabilitas bangsa dan negara. Keluarga yang hebat akan membawa negara kuat. Keluarga yang bahagia akan membawa negara sejahtera. Tapi sebaliknya hadirin, jika keluarga lemah, negara pun pasti goyah. Pembangunan tidak terarah, anak-anak bangsa bermoral rendah, sehingga mustahil terbentuknya baldah thayyibah. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, apa dan bagaimanakah konsep Islam dalam membentuk keluarga yang sakinah? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran, yang merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini, dengan landasan firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Majlis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khabari, yakni informasi ilaiha kepada seluruh umat manusia, sebagaimana yang terangkai dalam kalimat litaskunu ilaiha, ay litanilu ilaiha wa ta'lifuha, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Demikian penafsiran Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitabnya Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 406. Secara konseptual, firman Allah pada ayat ini menjadi landasan epistemologis dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan secara bahasa, menurut Syekh Ibnu Mandur dalam Lisanul A'rab, bahawa kata sakinah berasal dari akar kata sikinun yang berarti Pisau tajam yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan. Hal ini semakna dengan keluarga sakinah, menjadi tempat mengiris masalah-masalah besar menjadi kecil-kecil hingga sirna. Kita ketahui hadirin, hidup ini tak mungkin tanpa masalah. Namun hadirin, apabila masalah tersebut telah selesai pada level keluarga, maka masalah tersebut tidak akan tersebar dan melebar pada tingkat warga dan negara. Setuju hadirin? Sedangkan untuk membangun keluarga sakinah sebenarnya tidaklah berat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal dasar, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Syekh Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas menjelaskan bahawa mawaddah yaitu Hubbur rajul imra'atahu, kecintaan seorang suami kepada istrinya secara tulus. Sedangkan yang dimaksud rahmah adalah syafaqatuhu 'alaiha alla yusibaha bizain, kasih sayang seorang suami kepada istrinya tanpa memandang kejelekannya sedikit pun.
Harta yang paling Maka dengan kekuatan cinta dan kasih sayang ini, keluarga akan tetap hidup bahagia walaupun dengan rumah sederhana, kendaraan tiada, bahkan makan hanya dengan garam semata, tetapi dengan kekuatan cinta, dunia serata milik berjuang adalah keluarga. Ibu bapa yang berbahagia, alhamdulillah, dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai implementasi ajaran Allah. Pemerintah kita sedang giat-giatnya memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui kantor urusan agama atau KUA, memberikan penghargaan kepada keluarga teladan dan lain sebagainya. Namun walau demikian hadirin, tidak jarang keluarga yang harmoni berubah menjadi keluarga yang disharmoni. Keluarga yang romantis berubah menjadi keluarga yang sangat sadis. Karena terkontaminasi oleh nilai-nilai materialistis, sekularistis, hedonistis, bahkan pragmatis. Karena berdasarkan data Dirjen Bimas Islam, terdapat 374.696 pasangan suami istri bercerai pada tahun 2025. Dan akibat buruk perceraiannya bukan hanya kepada suami istri semata, akan tetapi yang paling berbahaya adalah kondisi fisik dan psikis anak-anaknya. Anak-anak menjadi terlantar, kurang perhatian kedua orang tua, sehingga anak menjadi nakal. Anak-anak tidak bermoral, Otaknya dangkal, bahkan tidak mustahil kelakuannya seperti Dajjal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halal indallah at-talaq, rawahu Abu Daud. perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai. Hadis riwayat Abu Daud. pertanyaannya, bagaimanakah cara merawat kasih dan cinta keluarga agar tetap sakinah? Kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majlis Hakim yang berbahagia, hadirin yang dirindukan syurga. Secara semantik ayat ini diawali dengan kalimat Ya Ayyuha yang merupakan seruan sekaligus peringatan bagi kita insan-insan beriman, khususnya kepala keluarga, agar menjaga dan memelihara keluarga dari panasnya api neraka dunia dan akhirat. Sedangkan secara praktisnya dalam mewujudkan keluarga sakinah bisa dengan menerapkan 5 nilai maqasidus syariah sebagaimana yang dirinci oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu pertama, hifzuddin, menjaga agama, memelihara nilai-nilai agama pada tingkat keluarga. Kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga tiap-tiap jiwa agar sehat secara lahir dan batinnya dengan cara memberikan makanan yang halalan thayyibah. Ketiga, hifzul aqli, memelihara akal pada keluarga, artinya memberikan pendidikan yang hard kit maupun soft skill sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan yang baik-baik. Jika ibu bapaknya soleh, anaknya pun harus soleh. Jangan sampai ibu bapaknya ahli solat, anaknya ahli maksiat. Ibu bapaknya ahli majlis talim, anaknya majlis yang tak lazim. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah secara ekonomi. Walaupun harta tidak menjamin untuk bahagia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahawa keluarga sulit bahagia tanpa harta. Jika kelima maqasidus syariah telah kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka keluarga bukan lagi impian, melainkan menjadi kenyataan. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari uraian yang telah kami paparkan, maka dapat kami tarik kesimpulan bahawa keluarga adalah tiang penyangga suatu negara. Baik dan buruknya keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Sel karimata disuka dana. Wah, duriannya nikmat dirasa. Mengapa harus membina keluarga? Karena keluarga menentukan nasib suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.